Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 program dinamis yang beranggotakan Estri Hidayati, Fauzanil Hidayah, Raja Putri Dangsuri. Mata kuliah operasi riset. Dosen pengampu Arif Rahman SEMM. Kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 7C. Kami akan membahas tentang program dinamis, di mana program dinamis merupakan rangkaian prosedur yang mengoptimalkan di mana diberi fungsi objektif yang disebut hasil dan fungsi biaya yang tergantung apakah fungsi akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Keistimewaan dasar yang mencirikan masalah program dinamis adalah 1. Permasalahan dapat dibagi-bagi dalam tahap. 2. Setiap tahap memiliki sejumlah keadaan yang bersesuaian. 3. Pengaruh keputusan kebijakan pada setiap tahap. 4. Prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan suatu kebijakan optimal untuk keseluruhan masalah. 5. Kebijakan optimal untuk tahap-tahap yang tersisa. 6. Prosedur penyelesaian dimulai dengan menemukan kebijakan optimal untuk tahap terakhir. 7. Tersedia hubungan rekursif. Selanjutnya, jenis-jenis program dinamis. 1. Program dinamis deterministik, di mana keadaan pada tahap berikut ditentukan sepenuhnya oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada tahap sekarang. 2. Program dinamis probabilistik. Pemrograman dinamik probabilistik terdapat suatu probabilitas keadaan mendatang yang distribusi peluang ini tetap ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada keadaan sebelumnya. Terdapat dua hal dalam pemrograman dinamis probabilistik, yaitu pertama, state berikutnya tidak seluruhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada state saat ini, tetapi ada suatu distribusi kemungkinan mengenai apa yang akan terjadi. 2. Distribusi kemungkinan ini masih seluruhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada state saat ini. Selanjutnya, perumusan masalah dalam program dinamis. Perumusan masalah ini memerlukan pembuatan 3 keputusan yang saling berkaitan, yaitu berapa banyak tenaga kerja untuk dialokasikan ke setiap shift. Dengan demikian, walaupun tidak ada urutan tetap, ketiga shift ini dapat dianggap sebagai tahap dalam perumusan program dinamis. Perumusan keputusan XN. N sama dengan 1, 2, 3 adalah banyaknya kelompok yang dialokasikan ke tahap shift atau N. Selanjutnya yaitu program dinamik dalam perhitungan mundur dan perhitungan maju. Dalam program dinamik perhitungan, dalam tahap-tahap dengan merinci masalah menjadi beberapa bagian masalah. Setiap bagian masalah kemudian dipertimbangkan secara terpisah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah dan kerumitan perhitungan. Tetapi, karena semua bagian masalah saling bergantung, maka harus dipikirkan sebuah prosedur untuk menghubungkan perhitungan dengan cara yang menjamin bahwa pemecahan yang layak untuk tiap-tiap tahap juga layak untuk keseluruhan masalah. Selanjutnya yaitu formulasi problema program dinamik. Pendekatan solusi yang dicakup oleh program dinamik adalah merinci masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil yang disebut tahapan atau stage. Kemudian menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut secara berurutan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Maka yang akan menjadi tujuan utama adalah menetapkan tingkat pengadaan tenaga kerja berdasarkan penambahan atau pengurangan tenaga kerja yang optimal untuk setiap shift sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Prosedur pemecahan dalam program dinamik dilakukan secara rekursif. Ini berarti bahwa setiap kali mengambil keputusan harus memperhatikan keadaan yang dihasilkan oleh keputusan sebelumnya. Karena keadaan adalah berubah dari tahap ke tahap berikutnya, maka nilai setiap tahap akan menggambarkan kondisi dari satu proses keputusan mengubah keadaan lama atau awal menjadi keadaan baru atau akhir. Keadaan baru menjadi landasan bagi keputusan baru, dan keputusan baru mengubah keadaan baru menjadi lebih baru lagi. Demikian seterusnya proses ini berlangsung. Kesimpulan, programasi dinamik memberikan prosedur yang sistematis untuk penentuan kombinasi pengambilan keputusan yang memaksimumkan keseluruhan efektivitas. Setiap tahap memiliki sejumlah keadaan atau state yang bersesuaian.
Hubungan rekursif dinamakan demikian karena hubungan tersebut selalu berulang setiap bergerak ke belakang tahap demi tahap. Bentuk yang tepat dari hubungan tersebut tergantung pada bentuk fungsi tujuan secara umum. Dalam pemrograman dinamik probabilistik juga terdapat hubungan rekursif yang mengidentifikasi kebijakan optimal. Selanjutnya yaitu contoh permasalahan stagecoach. Seseorang entrepreneur muda bermaksud menuju kota K dari kota A sebagai kota asalnya. Ada banyak kota yang harus dilewati dengan hari tempuh sebagaimana tergambar berikut ini. Ia kesulitan menentukan rute mana yang tercepat sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dalam perjalanannya. Sebagaimana filosofi pebisnis sukses, waktu adalah uang. Tolong dibantu sang entrepreneur muda untuk menemukan rute tercepat. Penyelesaiannya yaitu untuk membantu menemukan rute tercepat dapat digunakan cara maju yaitu forward ataupun cara mundur backward. Yang paling umum digunakan adalah cara mundur, di mana kita menghitung mulai dari tahap 4 ke tahap 3 dan seterusnya. Tahap 4 atau kita tulis di sini yaitu min F4X4. Kita masukkan waktu tempuh dari H, I, dan J ke K. Dari H ke K menempuh waktu 15, F4X4-nya 15, X4-nya HK. Lalu dari I ke K, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya yaitu 13, F4X4 13, X4-nya yaitu IK. Lalu dari J ke K menempuh waktu 10, F4X4 10, X4-nya sendiri yaitu JK. Lalu tahap 3. Tujuan tahap ini adalah minimasi waktu tempuh dengan cara menambahkan waktu tempuh tahap 3 dan waktu terbaik di tahap 4 atau X4. F3X3 dipilih dari waktu tempuh terbaik dan dijelaskan dalam kolom X3 yang merupakan rute terbaiknya. F3X3 merupakan waktu dan rute terbaik dari hasil perhitungan tahap ini. Tabelnya dapat dilihat yaitu dari D ke H menempuh jarak 15 tambah 12 sama dengan 27. Dari D ke I menempuh jarak 14 tambah 13 sama dengan 27. Dari D ke J menempuh jarak 16 tambah 10 sama dengan 26. Maka F3X3-nya yaitu 26. X3-nya yaitu DJ. Lalu dari E ke H menempuh jarak 15 tambah 15 sama dengan 30. Dari E ke I menempuh jarak waktu 15 tambah 13 sama dengan 28. Lalu dari E ke J menempuh jarak waktu 13 tambah 10 sama dengan 23. Maka diperoleh F3X3 sama dengan 23. X3-nya yaitu EJ. Lalu dari F ke H menempuh waktu 15 tambah 15 sama dengan 30. Dari F ke I menempuh waktu 18 tambah 13 sama dengan 31. Lalu dari F ke J menempuh jarak waktu 20 tambah 10 sama dengan 30. Maka F3X3-nya 30. X3 diperoleh FH dan FJ. Lalu yang terakhir yaitu dari G ke H menempuh jarak waktu 15 tambah 15 sama dengan 30. Dari G ke I menempuh waktu 13 tambah 13 sama dengan 26. Lalu dari G ke J menempuh waktu 17 tambah 10 sama dengan 27. Maka F3X3 diperoleh 26. X3-nya yaitu GI. Selanjutnya tahap 2. Seperti cara tahap sebelumnya, tahap ini menambahkan waktu tempuh tahap 2 dengan waktu terbaik di tahap 3. Ditunjukkan pada F3X3. Yang mana tabelnya dapat kita lihat yaitu dari B ke D menempuh waktu 20 tambah 26 sama dengan 46. Lalu dari B ke E menempuh waktu
17 tambah 23 sama dengan 40. Lalu dari B ke F menempuh waktu 18 tambah 30 sama dengan 48. Lalu dari B ke G menempuh waktu 17 tambah 26 sama dengan 43. Lalu F2 X2-nya diperoleh 40. X2-nya yaitu BE. Lalu dari C ke D menempuh waktu 18 tambah 26 sama dengan 44. Lalu dari C ke E menempuh waktu 25 tambah 23 sama dengan 48. Lalu dari C ke F menempuh waktu 20 tambah 30 sama dengan 50. Lalu yang terakhir yaitu C ke G menempuh waktu 20 tambah 26 sama dengan 44, maka F2 X2-nya yaitu 44. X2-nya yaitu CD. Selanjutnya yaitu tahap 1. Hanya ada satu asal A dan dipilih waktu dan rute terbaiknya. Dari A ke B menempuh waktu 15 tambah 40 sama dengan 55. Lalu dari A ke C menempuh waktu 12 tambah 44 sama dengan 56. Maka diperoleh F1 X1-nya yaitu 55. Di mana X1-nya atau rute terbaiknya yaitu AB. Lalu diperoleh hasil perhitungan rute tercepat yaitu dari A ke B ke E ke J lalu ke K selama 55 hari. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.